Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa sekalian, selamat bertemu kembali dalam pembelajaran jarak jauh pada hari ini. Oke, hari ini kita akan lanjutkan dengan materi fisika inti dan radioaktivitas. Sebelumnya kita ingatkan bahwa partikel pembangun inti itu adalah terdiri dari proton dan neutron. Jadi setiap inti dapat dituliskan dengan persamaan ini X dengan di sini ada indeks di atas A dan di bawah Z. Z itu menunjukkan nomor atom sekaligus menunjukkan banyaknya proton di dalam inti. Biasanya ini juga menunjukkan banyaknya elektron untuk atom netral. Sementara A, ini adalah nomor massa, dia menunjukkan banyaknya inti atau banyaknya proton dan neutron di dalam inti. Jadi dalam inti atom terdiri dari proton yang bermuatan positif dan neutron yang tidak bermuatan. Banyaknya proton dan neutron ini sama dengan nomor massanya atau sama dengan A. Kemudian banyaknya proton ditunjukkan oleh nomor atomnya Z. Sehingga untuk mengetahui banyaknya neutron adalah A-Z. Itu partikel penyusun inti. Sebagai contoh misalnya kita ambil contoh misalnya hitunglah banyaknya proton dan neutron yang ada dalam unsur berikut, yaitu AU 79197. Ini artinya Z-nya 79, A-nya 197, nama intinya adalah AU. Maka kalau diminta untuk menghitung banyaknya proton, tentu banyaknya proton sama dengan Z-nya. Banyak proton sama dengan Z, yaitu berarti sama dengan 79. Lalu berapakah banyaknya neutron di dalam inti AU tersebut, yaitu A-Z. Jumlah neutron sama dengan A-Z. 197 dikurangi 79 berarti 118. Banyaknya inti itu sama dengan 197, yaitu terdiri dari proton dan neutronnya. Protonnya ada 79, neutronnya ada 118 buah, sehingga banyaknya nukleon atau inti sama dengan A-nya, sama dengan 197 untuk contoh soal ini. Kemudian kita bicarakan, nanti akan kita sering bicarakan inti atom, yaitu ada elektron, proton, dan neutron. Kita bandingkan untuk massa ketiganya. Elektron masanya 9,1 kali 10 pangkat min 31 kg. 9,11 kali 10 pangkat min 31 kg. Sementara muatannya negatif 1,6 kali 10 pangkat min 19 kolom. Elektron ini posisinya mengelilingi inti, di luar inti berarti. Kemudian proton masanya 1,67 kali 10 pangkat min 27 kg. Muatannya sama dengan muatan elektron tapi positif, yang 1,6 kali 10 pangkat min 19 kolom. Kemudian neutron masanya 1,67 kali 10 pangkat min 27 kg. Sementara muatan neutron netral, tidak bermuatan. Ini besaran-besaran yang nanti akan sering kita pakai di dalam inti dan radioaktivitas. Selanjutnya kita lanjutkan pembicaraan kita tentang massa defect atau massa yang hilang. Untuk mudahnya pembicaraan ini kita perhatikan contoh seperti ini. Misalnya kita punya satu jeruk. Satu jeruk masanya 60 gram. Kemudian satu apel masanya 40 gram. Kita anggap kita punya banyak jeruk dan banyak apel yang sejenis, artinya masanya sama.
Kalau satu jeruk masanya 60 kg dan satu apel masanya 40 kg, maka kalau ada 4 jeruk dan 4 apel berkumpul, tentu seharusnya massa ke-8 buah ini, yaitu 4 jeruk dan 4 apel, cara menghitungnya adalah 4 kali massa jeruk ditambah 4 kali massa apel. Seharusnya begitu. Sehingga tentu saja 4 kali 60 tambah 4 kali 40. 240 gram tambah 160. Seharusnya massa ke-8 buah ini adalah 400 gram. Kenyataannya kalau ini diukur massanya, ternyata massa 8 buah tadi tidak sampai 400 gram. Berarti atau kurang dari 400 gram. Berarti ada massa yang hilang. Massa yang hilang inilah yang disebut dengan massa defek. Jadi beberapa inti kalau berkumpul ya ada massa yang hilang. Itu logika untuk memahami tentang massa defek atau massa yang hilang. Nah, sekarang kalau kita terapkan dalam inti atom, ya, massa inti atom selalu lebih kecil dibandingkan dengan massa total proton dan neutron. Jadi massa intinya harusnya sama, tapi ternyata selalu lebih kecil dari jumlah massa proton dan massa neutronnya. Berarti ada massa yang hilang. Massa yang hilang itulah massa defek. Cara menghitungnya, cara menghitung massa defek adalah ya kalau jeruk tadi cara menghitungnya ya berarti banyaknya banyaknya intinya dikurangkan dengan banyaknya real. Sekarang kalau kita terapkan ke dalam massa defek di dalam inti atom, cara menghitung massa defek adalah Z kali massa proton, Z itu banyaknya proton berarti, ditambah A min Z kali massa neutron, A min Z itu berarti banyaknya neutron, dikurangi massa inti. Jadi logikanya kalau di dalam buah tadi, massa yang hilang adalah banyaknya jeruk kali massa satu jeruk, ditambah banyaknya apel kali massa satu apel dikurangi massa yang kalau ditimbang. Jadi itu ada massa yang hilang tadi. Ini penjelasannya. Delta M adalah penyusutan massa atau massa defek atau massa yang hilang. Kemudian Mn itu massa neutron. Z nomor atom atau jumlah proton. Massa inti, M inti adalah massa inti. Kemudian A adalah nomor massa atau banyaknya proton dan neutron. Kemudian MP adalah banyaknya proton, sehingga A min Z adalah banyaknya neutron. Inilah massa defeknya. Sekarang energi ikat inti. Nah, kenapa massa defek itu bisa hilang? Ya, di dalam hukum fisika kan tidak ada energi yang hilang. Massa yang hilang tadi berubah menjadi energi ikat inti. Ya, karena proton-proton itu kan seharusnya tolak menolak ya. Dalam hukum Coulomb, proton yang sama-sama positif itu logikanya tidak bisa berkumpul di dalam inti karena sama-sama bermuatan positif. Tetapi ternyata mereka bisa berkumpul dalam inti karena ada energi ikat inti. Besarnya energi ikat inti ya, ini sama diperoleh dari massa defek. Jadi massa yang hilang tadi berubah menjadi energi ikat inti. Berapakah energi ikat inti yang dihasilkan? Energi ikat inti sama dengan massa defek kali kuadrat kecepatan cahaya. Kalau massanya dalam kilogram. Kalau massanya dalam kilogram, maka energi ikat intinya adalah banyaknya massa defek yang hilang kali kuadrat kecepatan cahaya. C-nya kecepatan cahaya 3 kali 10 pangkat 8. Nah, kalau massanya bukan dalam kilogram, tetapi dalam satuan massa atom, SMA itu satuan massa atom, maka energi ikat intinya adalah massa defek kali 931,5, satuan energinya dalam mega elektron volt. Yang atas ini kalau delta M-nya dalam kilogram, C-nya dalam meter sekon, satuan energinya dalam joule. Yang bawah, kalau delta M-nya dalam satuan massa atom, kemudian langsung dikalikan angka 931,5
satuan energinya mega elektron volt, atau dalam soal mungkin bisa diketahui ya. Kita ambil contoh misalnya ya, soal pertama. Masa inti atom Ca ya, yaitu 40,078 SMA. Jadi kalsium ya, nomor atomnya 20, nomor masanya 40 ya. Maka masa intinya dalam soal itu 40,78. Jika massa proton adalah 1,0078 SMA dan massa neutronnya 1,0087 SMA, berapakah massa defek pembentukan Ca40? Berapakah massa yang hilang ketika kalsium membentuk inti Ca40? Cara menghitungnya ya, kita lihat di sini ya. Karena Z-nya 20, A-nya 40, berarti banyaknya neutron adalah amin Z. Berarti 40 dikurangi 20. Banyaknya neutron 20, banyaknya proton juga 20. Massa intinya 40,078 SMA. Sekarang maka massa defeknya adalah Z kali massa proton ditambah banyaknya neutron, amin Z ya, amin Z kali massa neutron dikurangi massa inti. Jadi 20 kali 1,78 ditambah 20 kali 1,87 dikurangi massa inti. Ternyata hasilnya adalah 40,33 dikurangi 40,078. Maka selisihnya ini adalah massa defeknya. Massa yang hilang adalah 0,052 satuan massa atom. Ini massa yang hilang. Massa ini tidak hilang tapi berubah menjadi energi ikat inti. Oke, contoh yang kedua. Apabila massa inti karbon 612 adalah sama dengan 12, satuan massa protonnya 1,783 satuan massa atom dan massa neutronnya 1,86665 satuan massa atom, dan 1 SMA sama dengan 931 mega elektron volt. Maka besarnya energi ikat inti tersebut adalah, kita lihat, kita analisis dulu ya. Z-nya 6, berarti banyaknya proton 6. Kemudian nomor massanya 12, berarti proton dan neutronnya 12. Berarti banyaknya neutron adalah amin Z, 6 juga. Massa intinya 12, massa neutronnya sekian, massa protonnya sekian, maka defek massanya atau massa yang hilang sama dengan Z kali massa neutron ditambah amin Z kali massa, saya ulangi, massa defeknya Z kali massa proton ditambah amin Z yaitu neutron kali massa neutron dikurangi massa inti. Yang kalau kita hitung ternyata hasilnya adalah 0,09897 satuan massa atom. Ini massa yang hilang. Energi ikat intinya berapa? Kita pakai yang SMA. Kalau SMA berarti langsung dikalikan 931. Energi ikat intinya delta M kali 931 mega elektron volt. Berarti energi ikat intinya adalah 92,141 mega elektron volt. Demikian barangkali para siswa sekalian pertemuan kita pada hari ini. Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang.